Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah memasuki hari ke-12. Sejak 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer besar dan terkoordinasi ke Iran yang menargetkan para pemimpin Iran, fasilitas militer, serta gedung pemerintahan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun tewas dalam serangan. Hal itu memicu reaksi keras dari Iran. Rudal dan drone mulai disasar ke Israel, termasuk pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara Teluk. Perang pun semakin sengit. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan perang ini dibiarkan berkecamuk? Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran bukan tanpa konsekuensi. Biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal. Misalnya saja dalam sepekan pertama serangan Amerika Serikat ke Iran, biaya operasi militer mereka melonjak hingga menelan biaya 101 triliun rupiah. Sementara pajak yang ditanggung Amerika Serikat dari biaya perang diperkirakan mencapai 15 triliun rupiah per hari. Biaya ini mencakup operasional 2 kelompok kapal induk serta pengerahan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang menelan biaya terbang hingga 150.000 dolar Amerika Serikat per jam. Tak hanya Amerika yang babak belur karena mengeluarkan dana fantastis untuk perang, Iran juga mengalami banyak kerugian. Sejak serangan pertama gabungan Amerika Serikat Israel, infrastruktur energi, pangkalan militer, serta ratusan bangunan rumah hancur hingga memaksa warga sipil untuk mengungsi. Banyak nyawa juga melayang, diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Operasi militer Amerika Serikat di Iran sebenarnya bisa saja segera berakhir, saudara. Karena Amerika Serikat sudah menang banyak. Setidaknya itu keyakinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu alasannya karena Ali Khamenei sudah terbunuh dan kemampuan rudal, nuklir, serta infrastruktur Iran diklaim sudah hancur. Akan tetapi Amerika Serikat akan tetap lanjut perang sampai Iran benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan bangkit. Sedangkan Iran juga bertaruh bisa bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat Israel dengan membalikkan kondisi perang. Lalu di situasi yang semakin panas ini, siapakah yang nantinya benar-benar menjadi pemenang? Melawan serangan Amerika Serikat, Iran langsung menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan maritim. Garda Revolusi Iran menyebut sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Iran mengatakan konsekuensi bagi pasar global dan para pelaku internasional akibat penutupan Selat Hormuz menjadi tanggung jawab Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz berbuntut panjang. Jalur vital ini mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia sehingga penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Hal ini bakal mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Jika harga minyak dunia melambung, ekonomi dunia berpotensi terguncang. Sejumlah negara pun mulai pasang kuda-kuda, termasuk Indonesia. Pakistan merespons ancaman krisis akibat perang dengan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan dan memberlakukan hari kerja dalam sepekan kecuali perbankan. Pakistan juga memangkas konsumsi bahan bakar di seluruh departemen pemerintahan. Pemerintah Filipina menaikkan harga bahan bakar sebesar 17 sampai 24 peso atau sekitar 4.000-6.500 rupiah. Kenaikan akan diterapkan secara bertahap. Sementara Bangladesh mengambil kebijakan menutup universitas dan menghentikan operasi bus sekolah.
Myanmar merespons dengan menerapkan sistem penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi sejak Sabtu 7 Maret lalu. Ketergantungan impor minyak 40% juga membuat Indonesia sangat rentan atas gangguan di Selat Hormuz. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan minyak nasional masih cukup hingga 20 hari ke depan. Tapi tak dipungkiri, potensi lonjakan harga minyak global akan terjadi. Sebelum serangan, harga minyak Brent berada di kisaran $73 Amerika Serikat per barrel. Namun dalam skenario perang 1 hingga 2 minggu, harga minyak Brent berpotensi naik ke 90 sampai dengan $100 Amerika Serikat. Bahkan bisa menembus $120 Amerika Serikat jika konflik berkepanjangan. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Cadangan BBM nasional berapa? Masih cukup 20 hari. PBB akhirnya bersuara soal perang sengit antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang belum juga usai. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta pemimpin dunia menghentikan perlombaan senjata dan mulai berdamai. Guterres mendesak warga internasional meredam ketegangan dan mendorong para pemimpin dunia menghindari situasi yang berbahaya akibat konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut andil untuk mendorong perdamaian. Ia menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar perang dengan Iran segera diakhiri. Putin juga mendorong agar dilakukan jalur mediasi yang sudah dilakukan antara para pemimpin negara-negara Teluk dengan Presiden Iran. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Namun, alih-alih menerima saran Putin, Trump malah balik menangis dengan meminta Rusia menyelesaikan perang dengan Ukraina terlebih dahulu. Trump menolak Putin ikut campur dalam perang melawan Iran. Go ahead. Yes, I had a very good call with President Putin. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Tiongkok lewat Menteri Luar Negerinya Wang Yi juga mendorong agar perang Amerika Serikat Israel dengan Iran segera dihentikan. Wang Yi mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan. Tiongkok menegaskan kekerasan bukan solusi, melainkan bisa menimbulkan krisis baru. 不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Alasannya karena Trump mengklaim telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Trump bilang berakhirnya perang sebagai awal dari negara baru.
Di sisi lain, Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya bilang mereka menolak gencatan senjata yang diusulkan oleh sejumlah negara termasuk Tiongkok, Prancis, dan Rusia. Iran percaya diri mereka masih unggul dalam perang melawan Amerika dan Israel. Iran bersikukuh keputusan berakhirnya perang sepenuhnya ada di tangan mereka, bukan ditentukan ikut campur tangan negara luar. Hingga kini saudara belum terlihat tanda-tanda perang akan berakhir. Trump bahkan menimbang melancarkan operasi militer darat. Opsi ini nampaknya bukan omong kosong karena tujuan Trump adalah merebut cadangan uranium Iran yang disimpan di dalam fasilitas di bawah tanah. Iran bilang siap menghadapi wacana Amerika Serikat melancarkan serangan darat. Tapi jika perang jalur darat ini benar-benar dilakukan, dampaknya akan lebih masif dari aksi saling serang jalur udara. Korban sipil akan semakin banyak, kerusakan infrastruktur bisa bertambah, dan penderitaan akibat melemahnya ekonomi global. Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, tetapi juga memicu dampak berantai terhadap ekonomi global. Negara yang berkonflik harus matang menghitung dampak dan risikonya, dan warga internasional juga mesti taktis mengupayakan perdamaian. Dunia menanti agar pihak yang berkonflik mampu duduk bersama membuka ruang perdamaian demi keselamatan dunia.